Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Jan Samasir dari Prodi Informatika dengan NIM 11 Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eh, tugas tentang praktikum yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini pertama jadi di sini eh, kami diminta eh, untuk menganalisis dan merangkum untuk notasi di O lainnya, yaitu O n tanda seru, n faktorial, O 2 pangkat n, dan O n log n untuk eksploitasi big O. Jadi di sini notasi big O ini dia digunakan untuk menggambarkan tingkat kompleksitas satu algoritma berdasarkan pertumbuhan jumlah input. Salah satu kompleksitas yang paling tidak efisien itu dia adalah O n faktorial yang disebut kompleksitas faktorial. Nah, kompleksitas ini dia bisa muncul ketika algoritma itu dia harus mengevaluasi semua kemungkinan urutan dari suatu himpunan data. Sehingga pokoknya dia nanti harus melihatlah satu-satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dia dapat. Contohnya ini dia ada permasalahan pencarian semua permutasi atau pendekatan brute force pada traveling salesman problem, di mana di sini pertumbuhan jumlah operasi pada O faktorial, O n faktorial sangat cepat, sehingga algoritma dengan kompleksitas ini menjadi tidak praktis, bahkan untuk ukuran input yang relatif kecil. Sedangkan kompleksitas eksponensial itu dia uh, itu dia sering dijumpai pada algoritma rekursif, di mana ini dia jumlah operasinya itu akan meningkat 2 kali lipat setiap kali ukuran input bertambah 1. Contohnya itu dia ada perhitungan bilangan Fibonacci yang dilakukan secara rekursif sederhana ataupun masalah pencarian sebuah subnet dari suatu himpunan. Meskipun lebih baik dibandingkan kompleksitas faktorial, kompleksitas ini tetap tergolong kurang efisien dan hanya dapat digunakan untuk input berukuran kecil. Dan terakhir ada kompleksitas logaritma. Ini dia merupakan kompleksitas yang efisien dan banyak digunakan dalam algoritma pengurutan modern. Kompleksitas ini dia muncul pada algoritma yang menggabungkan proses pembagian data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan pemrosesan seluruh elemen, seperti merge sort dan quick sort pada kasus rata-rata. Dengan pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan kompleksitas eksponensial dan faktorial, algoritma dan kompleksitas ini mampu menangani data berukuran besar secara efektif dan praktis dalam implementasi nyata. Itu tadi soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, saya diminta untuk memperbaiki program matrix up yang sudah dibuat sebelumnya pada praktikum 1 agar dapat sesuai dengan gaya penulisan Google. Langsung saja kita bawa ke kode saja. Ke kodenya. Ya. Ya. Jadi ini kode yang saya buat. Ini matrixnya ini sudah saya rapikan dari ini tadi, dari praktikum 1. Jadi apa sih, kalau di soalnya tadi kan kita diminta untuk memperbaiki dan membuatnya itu agar sesuai dengan gaya tulisan Google. Nah, jadi di sini kita mulai ya dari file matrix. Nah, jadi yang saya ganti itu di matrix itu dia ada desain atributnya, pengaturan akses sama gaya tulisan kodenya. Tetapi secara fungsional kodenya ini tetap sama. Di sini yang kode yang baru ini semua atribut kelasnya itu saya dideklarasikan menggunakan kata keywordnya itu final, yaitu ini udah final semua, yaitu final ini dia ya. Nah, kalau di kode pertama itu yang praktikum 1 itu gak ada finalnya. Nah, ini finalnya ini gunanya ini buat
menyatakan bahwa nilai atribut itu hanya dapat ditetapkan sekali pada konstruktor dan tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Ini gunanya buat meningkatkan keamanan dan konsistensi data di matriks ini. Terus ada juga terus hal selanjutnya yang saya ubah itu ada di modifier access method. Jadi di kode sebelumnya partition 1 itu dia metode seperti set element, get element dan sebagainya itu dia dideklarasikan dengan keyword publik. Sementara di kode ini metode tersebut tidak menggunakan modifier access sehingga dia bersifat private. Ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau kita pakai private ini ada keuntungan dan kerugian. Kalau misalnya kerugiannya itu dia nggak bisa diakses dari luar package. Sedangkan kalau misalnya kita pakai private dia lebih enak lah. Dia nggak keluar bisa dipakai di package itu sendiri. Terus ada juga di ini juga metode display-nya juga saya ganti. Kalau di kode pertama itu dia elemen matriks elemen matriksnya itu dicetak menggunakan operator ternary yang ada di dalam satu baris. Itu dia pokoknya ini sistem output datanya ini dalam satu baris saja. Jadi nggak enak dilihat gitu. Tapi kalau misalnya di kode-kode ini saya menggunakan struktur pakai if else yang dituliskan dengan rapi. Ya, dengan rapi. Memang outputnya ini sama, tapi kalau misalnya menggunakan if else ini dia lebih enak lah dilihat dan lebih mudah untuk dipahami. Terus ini juga saya ganti di metode pivot. Di metode pivot ini di sini kan ada pengecekan pembagian dengan 0. Nah, di sini kalau yang pada praktikum 1 itu saya menggunakan operator ternary di satu baris. Jadi dia langsung baris panjang gitu. Sama lah kayak display tadi. Tapi kalau di sini kan dia pakai if else. Di mana saya menggunakan variabel menggunakan variabel antara divisornya. Ya, memang nggak ada bedanya ya, tapi sekali lagi ini lebih enak dilihat daripada dia memanjang ke kanan seperti kode pertama tadi. Selanjutnya ke kode matrix set. Jadi kalau di kode matrix set ini dia yang saya ganti itu ada di pengenalan dari objek scannernya. Nah, kalau di kode pertama itu dia scannernya itu dibuat dengan SC sama dengan new scanner system in. Terus ditutup lah pakai scanner close. Itu ya ada di akhir method main. Nah, kalau di sini scannernya itu dia pakai try. Dimana scanner itu pakai try. Dimana try scanner ini ya inilah pakai try dia. Dimana kenapa sih digunakan try itu? Nah, di sini digunakan try itu karena dia bisa secara otomatis menutup scanner lah setelah try-nya itu selesai, sehingga kita nggak harus bikin lagi escape close di akhir main. Jadi dia kan kalau misalnya kita harus buat escape close kan kadang mau lupa kan. Kalau misalnya kita nggak membuat escape close di akhir kode itu kan pasti ada resource itu bakal bocor lah. Nah, kalau kita pakai try dia langsung ditutup, jadi biar lebih hemat, lebih aman juga.
Terus yang saya ganti selanjutnya itu dia ada di penamaan variabelnya sama dia kodenya ini lebih terstruktur lah, jadi kayak lebih terstruktur. Kalau di kode operating saja itu dia agak kurang teratur, adalah yang memanjang ke kanan semua, ada yang pastinya kebanyakan. Kalau di kode-kode ini saya rapikan lah biar lebih enak dilihat. Iya, sama ini juga saya ganti variabelnya. Kalau di kode pertama itu saya menggunakan variabel, nama-nama variabel itu dia singkat ya, seperti SC, T1, T2. Kalau itu kan nama-namanya itu saya perpanjang di scanner, matriks, begitu seterusnya. Terus kalau di matriks ini, di kode ini yang terbaru yang coba ini, matriks matriks variabel matriks itu dia, nah ini variabel matriks 2 itu dia dideklarasikan sebagai final, di mana di sini referensi objek tersebut dia tidak akan diubah setelah inisialisasi. Ini juga bisa dilihat dari deklarasi variabel pada kode ini. Terus selain itu ya selain itu dia juga ada perbedaan di detailnya di keluaran outputnya. Di kode pertama itu dia ada pengulangan pencetakan matriks target pertama, di mana matriks T1 dia akan ditampilkan 2 kali secara berturut dalam operasi penjumlahan. Di sini matriksnya ini dia matriks tadi akan ditampilkan ke target 1 dan matriks ke target 2 secara terpisah, sehingga outputnya itu dia menjadi lebih logis dan dengan deskripsi operasi yang dilakukan. Ya, jadi kurang lebih kedua kode ini sama yang dibuat di praktikum satu itu gak ada bedanya, cuma lebih rapi aja dibikin dan lebih terstruktur lah sesuai dengan standar tulisan Google. Nah, bagaimana saya membuktikan bahwa itu sesuai dengan standar penulisan Google? Karena itu dengan menggunakan komen FVN verify. Nah, dengan menggunakan FVN verify nanti dia akan membuka sebuah website checksum. Di situ nanti ditunjukkan warning dan error yang dapat terjadi atau yang dapat terjadi atau yang sudah terjadi. Dan kalau misalnya dia tidak ada error, berarti kode itu sudah sesuai dengan standar tulisan Google dan dapat bekerja dengan baik. Ya, ini dia proses. Jadi kan setelah di proses ada setting. Kita tinggal ambil level. Oke, dari sini kita lihat kan ada filenya 2, yang benar filenya 2. Sorry, maaf ya. Ya, di sini kan jadi memang benar dia. Ini kan filenya ada 2 dan memiliki 0 warning dan 0 error, sehingga kode yang dibuat tadi memang benar dan valid sesuai dengan standar penulisan Google yang benar. Selanjutnya laporan. Nah, ya, nomor 3 ini kita diminta untuk memperbaiki kode program sesuai kita diminta untuk melakukan analisis kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh program matriks F untuk menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Jadi yang pertama itu ada
kompleksitas satu dari sisi metode penjumlahan. Ini kompleksitas satunya itu dia adalah eh, kompleksitas satunya itu dia adalah kompleksitas eksponensial. Kalau misalnya dia subtrak, dia juga kompleksitasnya itu kompleksitas eksponensial. Dan kalau misalnya dia kompleksitas satu untuk perkalian, ini juga eksponensial, tapi bedanya ini dia pangkat 3. Nah, kalau ini dia pangkat 2, ini pangkat 2. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.